dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan terkait model bisnis, kompetitor, dan BPMN yang telah kami rancang. Pertama akan saya jelaskan terkait model bisnis. Perusahaan kami memiliki model bisnis marketplace customer to customer atau C2C yang menghubungkan antara petani dengan pembeli. Kami hadir untuk dapat menjembatani antara petani yang ingin menjual hasilnya dengan pembeli yang ingin membeli sayuran segar. Kemudian riset kompetitor. Kompetitor pertama kami adalah Tanifood. Tanifood, startup dalam bidang pertanian yang melayani pembelian sayur dan kebutuhan dapur dan dari hasil pertanian Indonesia. Yang kedua ada Sayurbox. Sayurbox merupakan startup grocery yang mengusung konsep bisnis farm to table atau memungkinkan penggunanya membeli sayur, buah, dan kebutuhan segar lainnya langsung dari petani dan produsen lokal. Kemudian bisa dilihat di sini adalah tabel perbandingan antara startup kami dengan kompetitor kami. Yang pertama, menjual sayuran organik. Greenoponic menjual sayuran sudah pasti menjual sayuran organik. Kemudian Sayurbox menjual sayuran organik. Tanifood tidak menjamin. Kemudian ada pengecekan kualitas produk. Terlihat di sini ketiganya startup kami dan kompetitor lainnya melakukan pengecekan kualitas produk pada produk yang akan dijual. Kemudian bisa diakses di semua perangkat. Greenoponic dan kompetitornya bisa diakses di semua perangkat aplikasi maupun websitenya. Kemudian metode pembayaran yang lengkap itu bisa termasuk e-wallet, credit card, COD, dan debit card. Itu Greenoponic dan Tanifood memiliki metode pembayaran lengkap, sedangkan Sayurbox tidak. Kemudian menyediakan pelatihan tanaman hidroponik. Greenoponic dan Tanifood memiliki pelatihan terhadap orang-orang yang ingin belajar terkait media tanam hidroponik, sedangkan Sayurbox tidak. Kemudian menggunakan media tanam hidroponik. Greenoponic adalah satu-satunya startup yang menggunakan media tanam hidroponik untuk produk yang akan dijualnya. Selain itu, Sayurbox atau Tanifood tidak menggunakan media tanam hidroponik. Baik, boleh dilanjutkan. Berikutnya ada perbedaan pertanian konvensional dengan hidroponik. Yang pertama ada media tanam. Sayur yang ditanam secara konvensional menggunakan media tanam berupa tanah. Berbeda dengan hidroponik. Sayur ditanam menggunakan media air. Yang kedua ada pemupukan. Pada pertanian konvensional umumnya menggunakan pupuk kimia atau anorganik yang dibuat oleh pabrik. Pupuk tersebut dapat membawa dampak berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Penyebab pemanasan global. Berbeda lagi dengan pertanian hidroponik yang menggunakan nutrisi tanaman cair. Nutrisi tersebut dibuat oleh bahan-bahan kimia sintetis seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iksan atas penjelasannya. Boleh dilanjutkan? Baik, selanjutnya ada lahan. Pertanian konvensional umumnya menggunakan lahan yang luas untuk menanam sayurannya. Berbeda lagi dengan pertanian hidroponik yang dapat menggunakan lahan yang sempit atau sedikit dibandingkan pertanian konvensional dan dapat dilakukan di berbagai lahan. Selanjutnya ada tenaga. Pertanian konvensional membutuhkan banyak tenaga kerja dalam menanam sayuran, dikarenakan harus melakukan beberapa pekerjaan, seperti mencangkul, memberi pupuk, menyiram tanaman, dan lain-lainnya. Sedangkan pertanian dengan cara hidroponik tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, karena semua kebutuhan sayuran di taman
yang ditanam dapat diatur dengan media air. Yang kelima ada teknologi. Pertanian konvensional masih menggunakan teknologi sederhana, sedangkan pertanian hidroponik sudah menggunakan teknologi yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan teknologi konvensional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Awalizan atas penjelasannya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Sandi. Ya, sekarang saya akan menjelaskan BPMN untuk pertama dalam pembelian. Dimulai dengan customer melakukan login terlebih dahulu di web ataupun aplikasi kami. Setelah itu, sistem akan mengecek info login tersebut. Apakah benar atau salah? Jika salah, maka customer akan diminta untuk login kembali. Dan jika benar, maka sistem akan menampilkan menu beranda. Setelah ditampilkan, customer dapat memilih menu belanja yang akan dibeli. Jika sudah dipilih, maka sistem akan langsung menampilkan produk tersebut, dan berdasarkan hal itu, customer akan mencari produk yang diinginkan. Setelah mencari produk yang diinginkan, sistem akan menampilkan produk yang diinginkan oleh customer tersebut, dan apakah produk yang diinginkan tersebut ada atau tidak. Jika misalkan tidak ada, maka customer dapat melakukan pencarian kembali. Dan jika ada, customer dapat menambahkan barang tersebut ke keranjang belanja. Jika sudah ditambahkan ke keranjang belanja, maka customer akan diminta untuk memilih metode pembayaran. Yang dipilih apakah tunai atau non-tunai. Jika yang dipilih adalah tunai, maka customer akan diminta terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran. Jika tidak, akan langsung ke proses packing oleh penjual atau mitra kami. Setelah melakukan packing, barang akan langsung dikirim ke customer. Jika barang sudah dikirim, akan dipastikan kembali apakah metode pembayaran tersebut menggunakan tunai atau non tunai. Jika tunai, maka customer akan diminta untuk membayar di tempat melalui kurir yang mengirim barang tersebut. Jika sudah, maka proses sudah selesai. Selanjutnya adalah BPMN dalam proses penjualan. Sama seperti pembelian, user akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu dan akan dicek infonya oleh sistem. Jika benar, akan ditampilkan menu beranda, dan jika salah, akan diminta kembali untuk melakukan login. Jika sudah menampilkan menu beranda, maka seller dapat memilih menu jual, di mana dalam menu jual tersebut akan ditampilkan home seller, yaitu tampilan home di mana barang-barang yang dijual oleh seller tersebut akan ditampilkan. Di sana, seller dapat melakukan add, delete, bahkan update produk tersebut. Jika misalkan seller melakukan add ataupun update, maka seller otomatis harus mengajukan pengecekan kualitas produk terlebih dahulu. Jika pengajuan tidak diterima, maka seller akan diminta untuk melakukan add, delete, dan update kembali untuk memperbaiki produknya. Dan misalkan jika diterima, maka akan langsung dilakukan pengecekan kualitas oleh tim pengecekan. Dan jika tidak lolos uji pengecekan, maka seller akan diminta kembali untuk memperbaiki produk tersebut dan melakukan add dan update kembali. Dan jika diterima, tim pengecekan akan menerbitkan sebuah surat lolos uji kualitas, di mana surat tersebut dapat digunakan sebagai sertifikat yang menandakan bahwa seller tersebut menjual produk-produk berkualitas. Yang selanjutnya, barang yang sudah lulus uji tersebut akan ditambahkan ke toko aplikasi, dan jika sudah ditambahkan, seller dapat mengecek apakah produk tersebut sudah ditambahkan atau belum. Nah,
Barang-barang yang sudah ditambahkan tersebut dapat dilihat oleh customer, dan jika customer ingin membeli barang tersebut, maka sistem akan menerima permintaan pembelian dari customer. Jika sudah menerima, maka sistem akan mengirim permintaan tersebut ke seller dan akan diterima oleh seller. Jika sudah diterima, seller akan langsung melakukan packing, pengiriman barang, dan jika barang sudah sampai di tangan customer, sistem akan langsung mengirim uang tersebut ke seller. Dan seller pun menerima, jika seller sudah menerima hasil penjualannya, proses pun selesai. Dan BPMN yang terakhir adalah tentang pelatihan. Di sini terdapat dua, yaitu user dan sistem. Yang pertama, user akan melakukan login dan akan dicek infonya oleh sistem apakah benar, apakah data tersebut sesuai atau tidak. Jika tidak, user akan diminta kembali untuk login, dan jika benar, maka user akan ditampilkan menu beranda oleh sistem. Dalam menu beranda tersebut, user dapat memilih menu pelatihan. Jika setelah itu, oleh sistem akan ditampilkan kurs-kurs pelatihan yang dapat diikuti oleh user. Jika user sudah memilih kurs yang akan diikuti, maka user dapat melakukan pembelajaran secara mandiri, di mana setelah melakukan pembelajaran, user diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi. Dan jika tidak lolos, maka user akan diminta kembali untuk melakukan belajar mandiri agar dapat mengikuti kembali ujian sertifikasi. Jika sudah lolos ujian, maka sistem akan mengirim sertifikat yang akan diterima oleh user sebagai tanda lolos uji sertifikasi, di mana user tersebut sudah menguasai teknik-teknik dalam tanam secara hidroponik. Sekian penjelasan BPMN. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Sandi atas penjelasannya. Baik, berikut adalah logo dari startup kami. Yang pertama ada gambar daun dengan warna hijau, itu melambangkan kalau produk yang kita jual berasal dari alam. Kemudian ada teks Greenoponic, yaitu nama startup kami, memakai dua warna, yaitu warna hijau dan kuning. Yang pertama warna hijau yang berarti kemakmuran dan hal yang positif. Yang kedua adalah warna kuning. Warna kuning berarti kebahagiaan, optimisme, kecerdasan, kesetiaan, kreativitas. Kemudian ada tagline dari startup kami, yaitu healthy is easy, yang berarti sehat itu mudah. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.